Likhomsatun utfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likhomsatun utfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya menerima undangan dari dukun. Dukunnya ini kelihatannya agak sedikit tidak bisa diremehkan. Saya menerima undangan ini sangat khusus dan tadi sudah ngobrol-ngobrol di rumahnya, tapi kenapa giliran ngobrol serius malah dilarikan ke tempat ini. Tapi beliau ada di bawah sana di jurang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah tentang aksi Gus Nur Samsun yang diundang datang oleh seorang dukun santet. Sang dukun meminta pertanggungjawaban Gus Nur Samsun karena telah menyembuhkan orang-orang yang menjadi kurban santetnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang guru spiritual ilmu hikmah yang berdakwah untuk menyadarkan para dukun santet, yaitu agar sang para dukun itu berhenti dari perbuatan sesat yang selama ini telah dilakukannya. Para dukun itu telah menyekutukan Allah dan biasa menzolimi banyak orang dengan kekuatan ilmu santet iblisnya. Telah sangat banyak para dukun yang didatangi dan disadarkan oleh Gus Nur Samsun. Dan selain berdakwah menobatkan para dukun santet, Gus Nur Samsun juga berusaha membantu orang-orang yang sakit akibat serangan ilmu santet. Dan atas kehendak Tuhan, banyak orang-orang tersebut yang kemudian berhasil disembuhkan. Akan tetapi, hal tersebut pula yang kemudian menjadikan murka sang dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini. Dia tidak terima aksi Gus Nur Samsun, karena telah menyembuhkan orang-orang yang disantetnya. Sebab itulah sang dukun kemudian mengundang Gus Nur Samsun agar datang ke rumahnya. Dia ingin meminta klarifikasi, sekaligus meminta pertanggungjawaban. Dan diundang datang oleh sang dukun. Gus Nur Samsun pun memenuhi undangan tersebut. Gus Nur Samsun ingin mencoba meluruskan, siapa tahu sang dukun itu juga bisa disadarkan. Namun ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya untuk memenuhi undangannya, sang dukun ternyata sudah tak tahan dengan emosinya. Dia terlihat marah, dan ingin segera menghajar Gus Nur Samsun. Sebab itu dia kemudian mengajak Gus Nur Samsun keluar rumah dan datang ke tempat yang angker ini. Dukun itu mengatakan bahwa dia tahu Gus Nur Samsun memiliki ilmu yang hebat. Dia juga merasa bahwa Gus Nur Samsun datang dengan tujuan yang tak diinginkannya. Sebab itu dia ingin menghajar Gus Nur Samsun dengan kekuatannya. Tempat tersebut menurutnya tempat yang keramat, yang bisa membantunya untuk menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu bahwa sang dukun berniat ingin menghabisinya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Bah, perut saya sakit, bah. Kenapa? Bah, kenapa mengundang saya, Mbah? Tadi kita ngobrol-ngobrol di rumah kan asik. Kenapa saya diseret ke sini, saya diajak ke sini?
Ngomong yang kenceng Mbah, nggak kedengeran. Aku ngerti kelamahanmu begini. Udah Mbah, nggak usah banyak ngomong Mbah, nggak usah lama-lama. Saya nggak kuat ini, perut saya ini sakit Mbah. Mbah tujuannya mau apa? Mbah tujuannya mau apa? Tumbal teko wong-wong sing mbok tulungi. Pengen tumbal dari orang-orang yang sudah saya bantu. Maksudnya gimana? Hah? Ini ngerusak. Rusak apa? Saya ngerusak apa? Rusak kalianku. Rusak apa? Rusak apa? Rusak depanku ning kene. Ngerti apa? Mbah. Mbah tahu nomor saya dari mana? Kowe apa lu ngerti? Kok bisa mendapatkan nomor telepon saya? Jalane. Semua ada jalannya. Iya, saya ngerti semua ada jalannya. Udah sekarang begini saja Mbah. Mbah minta tumbal apa? Tumbal kantine wong cacahe itu. Minta tumbal orang 7. Maksudnya tumbal apa? Untuk apa? Nah nyowo. Tumbal nyawa. Kenapa minta sama saya? Ngomong sing dadi korban kuwi kabeh mbok waras nih. Oh berarti mbok tulungi kabeh. Oh berarti tamu-tamu saya yang saya bantu, yang saya doakan itu mau sampean minta lagi? Mau sampean matiin? Kabeh. Dengan cara apa Mbah membunuh mereka? Kalau ini nyerang karo awakmu kuwi. Santai Mbah, santai. Gini Mbah, udah gini saja. Jangan nggak usah berbelit-belit ya. Kalau Mbah memang mendatangkan saya datang ke sini tujuannya baik-baik, kenapa tadi ngobrol di rumah baik-baik, kenapa sekarang di sini malah nggak baik? Kenapa? Kenapa nggak ngobrol di rumah sampean tadi? Kowe kuwi wong berilmu. Kowe kuwi wong sekti. Kudune ngerti. Kabeh omonganku nang omah mau, kudune kowe wis ngerti. Kudune kowe wis paham. Oh gitu. Aku ngajak rene, aku metu teko omah, awakmu kudune wis ngerti. Ya sudah, gini Mbah, gini ya. Saya mengerti tujuan Mbah. Intinya Mbah di sini meminta tumbal dari saya. Dan saya yakin, mungkin Mbah percaya, yakin kalau saya tidak akan memberikan. Saya tidak akan memberikan. Orang saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya itu saya bantu kok. Ora urusan. Dengan lillahi ta'ala saya membantu mereka. Ora urusan apa lilah. Apa kuwi? Ora urusan. Mbah, gini. Kalau Mbah memang minta tumbal dengan seperti ini caranya. Sekarang saya tantang Mbah. Kalau Mbah bisa mengalahkan saya berikan tumbal. Tapi kalau Mbah tidak bisa mengalahkan saya, Mbah harus tobat. Tobat apa? Ora urusan. Ya enggak urusan ya, saya juga enggak urusan. Ora mundur. Ya silahkan. Gitu. Silakan Mbah mau apa? Silakan serang saya kalau bisa. Apa pucuk unggulnya, woi? Tak kita.
Oh, Zek. Ampun. Ampun. Nyawa, kutu nyawa. Silakan kalau mampu berdiri. Anda tak akan mampu berdiri. Kurang ilmu Anda sudah saya ambil. Sampean akan tahu rasanya santet seperti apa ya. Panas. 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 Ampun. Ampun. Ampun, tobat, Gus. Tobat. Tobat. Ampun, panas. Tobat. Tobat, tobat. Tobat. Obat-obat apa? Tobat. Obat apa? Apa, Gus? Obat apa? Tobat. Obat apa? Pengen berubah, Gus. Pengen berubah. Apa tobat panas, Gus? Panas. Yakin tobat? Tobat, Gus. Udah pengen dulu sampean, Gus. Ampun. Panas. Panas. Ampun, Gus. Tobat. Ampun. 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 Panas. 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 Tobat, Gus. Tobat, Gus. Panas. Tobat, ampun. 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 Tobat. 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 Yakin benar tobat? Tobat, Gus, ampun. Ampun, Gus. Ampun, tobat. Ya sudah, saya obatin. Panas. Sekarang alhamdulillah perut saya sudah mendingan. Sudah gak sakit lagi. Sekarang begini, saya tagih janji Anda. Ikuti kata-kata saya supaya Anda benar-benar taubatan nasuha. Ikuti kata-kata saya. Ya. Asyhadu. 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 Allah. Ilaha. Ilallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Busnur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Busnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya menghajar tubuh sang dukun, dan membuatnya terkapar tak berdaya. Busnur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Dia menyantet sang dukun, sehingga membuatnya menggelepar merasakan kesakitan. Setelah itulah dia menyerah dan memohon ampun. Dia berjanji bertobat, dan tak akan berbuah sesat seperti yang selama ini dia lakukan. Busnur Samsun merasa sangat bersyukur, bahwa sang dukun itu berhasil disadarkannya. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya. Dan tentunya juga berharap, perjuangan dakwahnya ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi petunjuk yang baik bagi para pemirsa. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.